Ayo cepat Jenderal, kita habis waktu. Oh, ternyata Indonesia dulu kelam banget ya teman-teman. Iya, Ya, benar-benar ya Allah. masalah target 30 SPKI ini pasti kan setiap permasalahan mempunyai kronologi atau penyebab ya. Pasti sih, pasti ada. Gali sendiri tahu nggak sih kronologinya tuh kayak gimana? Balik kurang tahu rinci sih, mungkin ada yang tahu. Tahu sih. Jadi kalian tahu nggak sih film G30 PKI di MNC TV pas malam-malam itu? Oh Iya, betul. iya. Nah, itu pas itu aku nonton kan bareng orang tua aku. Terus aku nanya, soalnya tuh di videonya kayak di filmnya cuman orang jedor-jedor terus diseret terus kayak gitu doang. penembakan aja gitu kan. Nggak ada keterangannya. Nah, terus kata ayahku pas tanggal 30 September 1965 itu tuh ada suatu pasukan namanya G30 PKI. Mereka tuh ngebantain para jenderal, 7 jenderal totalnya dibantai. Itu sekitar jam 3 malam, 3 pagi ya lebih tepatnya. Udah pagi. Padahal itu kan waktunya istirahat gak sih? Iya, waktunya orang tidur istirahat ya. Terus keesokan harinya mereka seret mayatnya, terus dimasukin ke dalam lubang buaya. Lubang gue tuh gimana sih? Aku nggak tahu. Jadi lubang buaya itu kayak sumur kecil gitu, dan itu tuh nggak muat buat orang dewasa. Berarti satu lubang buaya itu satu orang. Enggak, 7 langsung 7 jenderal itu dimasukin. Yang dimasukin dari kepala dulu ya katanya. Iya, makanya itu kayak Ngeri banget. langsung kepala duluan, ditumpuk-tumpuk lagi. Iya. Dan habis mereka ngelakuin tuh, mereka kayak keluar pemerintah gitu loh, kayak kami sudah mengambil alih kekuasaan gitu. Nah terus Pak Soekarno yang ngedenger itu kan kayak marah ya. Dia selaku presiden akhirnya merintahin Mayor Jenderal Soeharto buat ngeberesin tuh PKI. Nah keesokannya pas tanggal 2 Oktober berhasil tuh Pak Soeharto sama pasukannya. Akhirnya karena kejadian itu Pak Soeharto naik jadi presiden gantiin Pak Soekarno. Soalnya Pak Soekarno juga katanya sih lagi sakit. Oh iya, siapa sih dalang di balik G30 PKI itu? Kayaknya kejam banget ya. Aku tahu siapa dalangnya. Jadi tuh setelah aku cari-cari, dalang di balik G30 SPKI itu pertama itu ada di Nusantara Ali, terus yang Kamaruzaman, dan yang terakhir tuh ada Letko Kamarudin. Tunggu, namanya kok Islam banget nih, kayak orang-orang baik ya, Tapi sifatnya ini sama nama. sifatnya Fir'aun. Aku penasaran sih, seperti tokoh-tokoh yang dalam perjuangan G30 SPKI. Tokoh-tokohnya itu, pertama tuh ini kita kenal banget, itu tuh ada Jenderal Ahmad Yani, terus ada Majen R. Suprapto, terus ada Majen M. Haryono. Itu sih yang aku tahu, tapi masih banyak lagi tokoh-tokoh yang gugur di dalam peristiwa tersebut. Gak kebayang gak sih itu keluarnya gimana? Lagian ngapain sih? Trauma banget ya. Ngapain tuh 3 orang yang namanya Islam padahal sifatnya Firaun? Ngapain mereka? Tujuan mereka ngapain semua? Jadi guys, aku tuh pernah baca salah satu buku tentang membahas tentang PKI. Jadi tujuan dari PKI itu untuk memulihkan masa pemerintahan Soekarno, lalu menggantinya dengan pemerintahan yang lebih komunis. Peristiwa ini tuh terjadi pada malam tanggal 30 September 1965, lalu dilanjut dengan pembunuhan sejumlah jenderal yang tidak berdosa itu. Selanjutnya terjadi juga pembantaian dan penangkapan sejumlah anggota PKI yang diduga terlibat. Ini menjadi titik balik paling penting bagi sejarah Indonesia karena merupakan era berakhirnya Presiden Soekarno, lalu berubah menjadi masa Orde Baru di bawah Soeharto. Kalau kalian nggak percaya sama aku, tanya aja Fahri. Ya
tujuan kata Satria itu benar. Nah, latar belakang G13 PKI itu dipicu gara-gara PKI dan TNI itu ada ketegangan politik. Soalnya kan pas tahun 1965 setan Pak Soekarno kan menurun. Nah, iya benar-benar. Nah, jadi PKI itu merasa terancam. Terancam. Kalau TNI itu bakal mendominasi gitu pas pergantian kepemimpinan gitu. Nggak kebayang ya nasib keluarga yang ditinggalkan itu seperti apa. Iya, kasian banget. Iya, trauma banget pasti. Bekas trauma yang mendalam pasti kan memiliki sebuah dampak ya teman-teman. Jadi setahu Gali ya menurut sumber artikel yang ada dari dampak dari peristiwa G13 PKI itu pertama ada pembunuhan massal. Pembunuhan massal ini korbannya itu kira-kira sampai 1 juta. 1 juta jiwa. 1 juta. Itu semuanya rakyat Indonesia. Bener. Ih, gila banget sih. Juga ada namanya krisis ekonomi. Jadi pada masa peristiwa G13 PKI ini krisis ekonomi ini memang sangat terbatas kan masyarakat Indonesia. Terus juga inflasi juga merangkak. Dan juga krisis politik. Nah, sempat ideologi kita tuh Pancasila hampir mau dirubah Diubah. sama apa? Sama komunis. Komunis. Komunis kalian bayangin komunis kayak gimana sih? Ya kan? Gila. Nggak expect gitu. Ya mungkin cuma itu aja sih. Aku juga tahu sih beberapa sejarah dari G13 PKI. Jadi G13 PKI itu partai PKI tujuannya tuh untuk menggulingkan Presiden Soekarno dan mengubah ideologi negara. PKI itu mau mengubah ideologi Pancasila menjadi negara komunis. Pada saat itu juga PKI itu tuh partai terbesar di Indonesia yang masuk urutan ke-4 pada pemilu 1955. Wait. Pemilu. Iya, kok bisa sih? Kok bisa ya? Itu bisa. Hah? Pemilu keempat terbesar. Iya, se-Indonesia. Aduh. Kayak gitu masih pemilu tuh. Astaga. PKI juga waktu itu udah semakin kuat karena gencar ikut melakukan mobilisasi pada masa dan hubungannya Soekarno. PKI juga menyasar TNI dan menuduh para jenderal itu lagi melakukan kudeta. Ih, dasar fitnah. PKI juga menyetujui bahwa para petani dan buruh itu dipersenjatai. Situasi kan makin memanas kan. Tiba-tiba Presiden Soekarno itu jatuh sakit dan dari salah satu tim medis dari PKI itu mengatakan bahwa Presiden Soekarno tuh udah nggak lama lagi hidupnya. Bohong itu, bohong. PKI juga udah mulai tuh melakukan pergerakannya, melakukan kudeta. Jadi kayak PKI itu sendiri tuh melakukan paling penting gitu loh, paling penting banget. Tapi jujur, dari pernyataan kalian, aku tidak punya teori sendiri tahu. Mau tahu nggak? Jadi jangan-jangan yang ngelakuin ini semua, yang merencanakan G13 PKI itu adalah She knows, and I know she knows. Nah, jadi gimana nih menurut teman-teman? Ada yang punya teori juga nggak? Tulis Pendapat kalian ya. Sampai jumpa lagi. Dadah. singa, harimau, macan, kucing. Gali tadi buka kaos kaki. Iya. Buka kaos kaki. Iya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galih Gumilang dari kelompok podcast. Hari ini alhamdulillah sudah selesai. Bagian apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema pada ini sudah kelar agama sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Putra Pratama dari kelompok podcast sejarah sudah membuat tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Sabrina dari kelompok podcast kelompok 6 sudah mengerjakan tugas sejarah. Bagian saya adalah
sejarah. Iya kan? Shalom. Assalamualaikum. Jadi saya Saskia, saya sudah menyelesaikan tugas podcast kelompok 6. Saya ngomong tadi tuh toko-toko sama dalang di balik G30 SPKI. See you next time. Assalamualaikum. Saya Carissa Sutikno. Saya sudah menyelesaikan tugas podcast kelompok 6 dari Pak Zul Hendri dan saya membaca bagian kronologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.